Suatu hari, salah satu warga kaya di Baghdad datang ke istana dengan wajah panik. Tuanku Raja, tolong kirim pengawal ke rumah saya. Ada harimau besar bersembunyi di balik kebun rumah. Teriaknya ketakutan. Raja Harun langsung mengerutkan dahi. Harimau di tengah kota itu tidak masuk akal. Namun, karena pria itu meyakinkan bahwa dirinya dalam bahaya, Raja mengutus pengawal untuk menyelidiki. Sepulang dari sana, para pengawal melapor. Tuanku, tidak ada harimau dimanapun, kebunnya aman. Raja memanggil pria kaya itu kembali dan menanyainya. Dengan penuh drama, ia menyebut, Harimau itu muncul hanya malam hari. Mungkin ia bersembunyi saat para pengawal datang. karena terus mendesak, Raja pun memanggil Abu Nawas. Di hadapan semua orang, Raja berkata, Abu Nawas orang ini yakin ada harimau di balik kebunnya. Ia ingin pengawal istana berjaga di sana setiap malam. Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia menatap pria kaya itu sambil tersenyum kecil. Tuanku Raja, Ucapnya tenang. boleh saya mengunjungi rumah pria ini nanti malam tanpa pengawal? Saya ingin memastikan sendiri. Malam pun tiba. Abu Nawas mengetuk pintu rumah pria itu. Harimaunya muncul malam ini? Pria kaya itu mengangguk ketakutan. Biasanya terdengar jelas suaranya di balik kebun. Abu Nawas berkata, Baik, kita dengarkan bersama. beberapa menit berlalu, tidak ada suara apapun. Hingga tiba-tiba terdengar teriakan. Ah, harimau datang lagi. Cepat Abu Nawas, sembunyikan aku. Abu Nawas tetap tenang. Kalau benar harimau itu datang setiap malam, bagaimana Tuan masih bisa hidup sampai sekarang? Harimau tidak sekadar lewat lalu pergi. Ia akan menyerang. Pria itu terdiam tapi tetap berusaha meyakinkan Abu Nawas. Sungguh, saya mendengarnya setiap malam. Abu Nawas tersenyum sambil berjalan ke kebun dan memeriksa tanahnya. Benar sekali, di balik kebun ini memang ada sesuatu yang menarik perhatian. Pria kaya itu langsung merinding. Jadi, harimau itu benar. Abu Nawas menggeleng. Tidak, yang menarik perhatian di sini adalah tanah kebunmu yang luas dan subur. Tuan ingin selalu ada pengawal berjaga, agar rakyat tak bisa lewat. Agar tak ada yang tahu kalau kebun ini sebenarnya bukan milikmu. Pria itu pucat. Kebohongannya terbongkar. Ia ingin menggunakan alasan harimau agar mendapat penjagaan gratis dari kerajaan untuk menguasai tanah yang seharusnya milik bersama. Keesokan harinya Abu Nawas melapor ke Raja Harun. Tuanku, harimau itu memang ada, tetapi bukan binatang. Harimaunya adalah rasa takut kehilangan kekayaan yang bukan haknya. Raja akhirnya mengembalikan tanah kebun itu untuk kepentingan rakyat, dan pria kaya itu diberi hukuman. Sebelum pergi, Raja bertanya pada Abu Nawas. Bagaimana kau bisa tahu tanpa membongkar kebunnya? Abu Nawas berkata lembut, Rasa takut paling besar datang ketika seseorang menyembunyikan kebohongan. kebohongan hanya akan membuat hidup dipenuhi ketakutan. Semakin besar sesuatu yang disembunyikan, semakin besar rasa takut yang mengikuti. Kejujuran selalu membawa ketenangan. Pagi itu, suasana istana Baghdad tegang. Para pejabat berkumpul sambil membawa gulungan laporan. Tuanku Raja, Ujar salah satu pejabat. pemasukan kerajaan menurun. Rakyat harus membayar pajak tambahan. Raja Harun mengerutkan dahi. Pajak tambahan apa maksudmu? Pejabat itu menjawab mantap. Pajak berjalan di jalan umum. Pajak membuka pintu rumah. Pajak untuk apa saja asal pemasukan bertambah. Abu Nawas yang mendengar dari sudut aula hanya menunduk, tidak langsung bicara. Keesokan harinya ia mengundang para pejabat ke ruang pertemuan istana atas nama Raja. Saat mereka datang, Abu Nawas berdiri di depan pintu sambil membawa buku catatan. Silakan bayar pajak untuk masuk ruangan. Katanya pelan, Pajak apa lagi ini? bentak seorang pejabat. Sesuai aturan kalian, pajak untuk setiap kegiatan. Masuk ruangan adalah kegiatan. Mereka pun terpaksa membayar. Baru beberapa langkah masuk, Abu Nawas berkata, Sekarang pajak untuk duduk, pajak untuk bicara, pajak untuk berdiri kembali, dan pajak untuk menarik napas lebih dari 3 kali. "Para pejabat kalang kabut!" Sampai kapan semua pajak ini? teriak mereka. Abu Nawas menjawab lembut. Sampai kalian merasa apa yang kalian bebankan pada rakyat tidak masuk akal. Saat itu Raja Harun masuk diam-diam dan menyaksikan semuanya. Ia tersenyum kecil. Sekarang aku mengerti. Bukan pendapatan kerajaan yang kurang, hanya keserakahan yang berlebihan. Raja membatalkan peraturan pajak aneh itu dan mengganti pejabat yang tamak dengan orang yang amanah. Sebelum pulang, Raja berkata kepada Abu Nawas, Cara paling bijak menegur adalah membuat orang merasakan apa yang mereka lakukan. kekuasaan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk menyejahterakan. Beban sekecil apapun akan terasa berat jika tidak disertai keadilan. Di suatu pagi di istana Baghdad, Raja Harun mengumpulkan seluruh bangsawan. Besok adalah hari ulang tahunku. Siapapun yang membawa hadiah paling berharga akan mendapat penghargaan khusus. Titah Raja. Semua orang mulai sibuk. Ada yang membeli permata, emas, kuda terbaik, hingga harta mahal dari negeri jauh. Keesokan harinya, semua berkumpul di aula istana megah.
Raja menerima hadiah gift besar dengan senyum tipis, namun matanya terlihat bosan. Saat giliran Abu Nawas tiba, semua menahan tawa karena ia tidak membawa kotak besar, hanya secarik kertas kecil. Raja bertanya dingin. Apakah itu hadiah? Abu Nawas menunduk hormat lalu berkata. Ya, Paduka, tapi nilainya tak bisa dibeli dengan emas. Raja membaca tulisan itu. Terima kasih karena engkau memimpin dengan adil, dan kami bangga hidup di bawah pemerintahmu. Tiba-tiba ruang istana hening. Para bangsawan yang sebelumnya sombong saling berpandangan. Raja perlahan meneteskan air mata. Ia berkata lirih. Semua orang memberi apa yang mereka punya, tapi kau memberi apa yang aku butuhkan. Raja memeluk Abu Nawas di depan semua orang dan berkata, Hadiah termahal bukan sesuatu yang mahal, tapi sesuatu yang menyentuh hati. hadiah paling berharga tidak selalu berupa harta, tapi ketulusan hati dan penghargaan kepada orang lain. Di sebuah pasar Baghdad yang ramai, seorang pedagang kaya kehilangan uangnya. Dengan nada marah, ia berteriak di hadapan semua orang. Pasti si pengemis itu yang mencuri. Siapa lagi yang butuh uang selain dia? Pengemis miskin yang duduk di pojok pasar itu terkejut, gemetar ketakutan. Ia bersumpah bahwa ia tak mengambil apapun. Namun pedagang itu tetap memaksa, sampai akhirnya berita itu terdengar oleh Abu Nawas. Abu Nawas datang menatap pedagang itu dengan tenang. Pernahkah kau melihat ia mengambil uangmu? Tanyanya. Tentu tidak. Sahut pedagang itu. Aku tidak perlu melihat. Yang miskin selalu mencuri. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang setuju, ada yang kasihan pada si pengemis. Abu Nawas kemudian berkata lantang. Jika benar ia mencuri, maka uang itu pasti ada padanya. Ia pun memeriksa pakaian sang pengemis, kantongnya kosong, tangannya bersih, tidak ada uang ditemukan. Pedagang mulai goyah, tapi ia tetap menuduh. Kalau dia tidak mencuri, kemana uangku? Abu Nawas tersenyum dan menunjuk ke lantai. Barangkali kau menjatuhkannya saat memamerkannya kepada semua orang? Semua orang menunduk mencari. Tak lama kemudian seseorang menemukan uang itu tergeletak di dekat kaki pedagang. Suasana langsung hening. Abu Nawas melangkah mendekat, lalu berkata pelan kepada pedagang. Kesalahanmu bukan kehilangan uang, tapi kehilangan keadilan saat kau menuduh tanpa bukti. Pedagang itu tertunduk sementara pengemis itu menangis lega. Dan hari itu, pasar belajar satu hal yang tak akan mereka lupakan. Menjadi miskin bukanlah kejahatan, namun menuduh tanpa kebenaran itulah kezaliman.